Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan buat kita ambil dari 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai 20. Kemudian 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai 35. Saudara boleh nanti kembali baca di rumah, renungkan kembali setelah mendengarkan firman Tuhan yang akan saya bagikan buat kita pada kesempatan ini. Nah, di dalam 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai 2 firman Tuhan berkata demikian. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Bozkat. Ayat yang kedua, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapak leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Belajar dari kisah Raja Yosia, sekalipun ia menjadi raja ketika masih usia anak-anak, seusia anak di bangku sekolah dasar. Mungkin kita berpikir, anak usia 8 tahun bisa apa ya? Ngurusin pemerintahan. Ibarat copras-capres di masa sekarang ini pun, yang kandidatnya tampaknya orang-orang pilihan, terpelajar, berpengalaman dalam memimpin dan menjabat di pemerintahan. Tetapi itu pun belum tentu punya pengalaman dan kapasitas yang mampu dipercaya sebagai seorang pemimpin utama. Terlebih lagi bagaimana dengan seorang anak kecil usia 8 tahun yang sudah ditunjuk dan menduduki jabatan sebagai seorang raja. Namun sekalipun muda, tapi Yosia membuktikan kapasitasnya sebagai seorang pemimpin yang baik dan takut akan Tuhan. Ia tidak mengikuti jejak ayahnya yang jahat, yang tidak takut akan Tuhan. Sehingga karena sikap Yosia yang membawa rakyatnya hidup dalam pertobatan, maka Tuhan pun mengukuhkan kerajaannya. Di dalam 2 Raja-Raja 23-25 dikatakan, sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia, yang seperti Yosia maksudnya. Pelajaran apa yang kita dapat dari sosok kepemimpinan Yosia? Seorang pemimpin mau sehebat apapun kecerdasannya, program dan visi misinya, tetapi jika ia tidak bisa membawa rakyatnya ke arah pertobatan dan menyembah Tuhan yang benar, maka sia-sia saja apa yang menjadi visi misinya. Karena pemimpin bukan hanya sekedar hebat berorasi dan berpidato dengan tajam yang sampai menggelegar untuk mempertahankan program visi misinya dalam membangun suatu bangsa saja, tetapi yang terutama yang punya sikap hati sungguh-sungguh untuk takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, dan membawa rakyatnya untuk hidup kudus dan takut akan Tuhan juga. Raja Yosia dalam hal ini sangat teruji kemampuannya dalam hal melakukan kebenaran dan membawa pertobatan sungguh-sungguh bagi rakyat dan bangsanya di saat itu. Tetapi sayangnya ada sesuatu kesalahan fatal yang diperbuat Yosia, sehingga ia harus membayar mahal dari keputusannya yang salah karena tidak bertanya kepada Tuhan dengan jelas, sehingga ia harus membayar mahal dengan kematian.
Apa yang menjadi kesalahannya akibat ia mengambil bagian peperangan yang bukan menjadi bagiannya? Padahal ia pun sudah diperingatkan oleh Neko atau Firaun, yaitu Raja Mesir, untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Tetapi Yosia tidak mengindahkan peringatan tersebut. Boleh dikatakan Neko atau Firaun itu bukan sebagai orang percaya yang hidup di dalam Tuhan. Tapi kok ia tahu juga Tuhan yang memperingatkan Yosia melalui dirinya. Terkadang Tuhan pun sudah mengingatkan kita sebagai orang percaya dari orang-orang yang justru tidak mengenal kebenaran. Karena Tuhan dapat memakai siapapun untuk mengingatkan kita. Memang yang terutama adalah karib dengan Tuhan dan selalu menyertakannya dan bertanya dalam segala perencanaannya. Dan sikap rendah hati untuk mendengar apapun yang disampaikan orang lain untuk suatu kebaikan. Jangan menunggu sudah kejadian buruk menimpa baru disesali. Ya, kalau hal tersebut masih bisa dibenahi. Jangan sampai menjadi fatal yang dibayar dengan harga yang mahal. Sesuatu menjadi kebinasaan. Dalam 2 Tawarik 35 ayat 21 dan 23, ia mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku, Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya. Tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megido. Maka pemanah-pemanah menembaki Raja Yosia, dan Raja berseru kepada orang-orangnya, bawa aku dari sini karena aku luka parah. Suatu pembelajaran yang berharga bagi kita semua. Kesalahan fatal dari Raja Yosia, jika dalam bahasa zaman sekarang, jangan pernah kepo dengan urusan orang lain yang bukan menjadi bagian kita. Urus dan fokus saja dengan apa yang Tuhan percayakan kepadamu, sesuai apa yang menjadi bagian kita saja. Karena semua sudah ada bagiannya masing-masing, apalagi dalam hal peperangan rohani. Hati-hati, sedikit kesalahan bisa membuat suatu celah yang lebar untuk serangan balik dan menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kedua, hati-hati dengan situasi di akhir zaman ini. Jangan ambil bagian untuk mendukung apa yang Tuhan tidak suruh untuk kita kerjakan. Seperti halnya mendukung rencana apapun dari orang yang bukan dari Tuhan. Sekalipun semua dibalut dengan firman Tuhan dan ngomongannya tentang sesuatu kebenaran, tapi lihat dari motivasinya. Jangan terkecoh dengan sosok pribadi dari seseorang dan mengidolakan sampai dengan di luar nalar. Sehingga apapun yang disampaikannya ditelan bulat-bulat, walaupun itu tidak sesuai dengan kebenaran-kebenaran. Sesering mungkin uji kembali tiap perkataannya, dan semua akan tampak dari buah yang dihasilkan. Jangan sampai kita menjadi gelap mata dan akhirnya tidak bisa membedakan mana kebenaran dan mana pembenaran. Karena si iblis pun dapat berkhotbah secara memukau dan menyerupai malaikat terang. Karena jika kita tidak peka, maka kita pun dapat terkena dampak imbasnya, sehingga menjadi mempersulit diri kita sendiri. Oleh karena itu, mari libatkan Tuhan dalam segala perencanaan, supaya sikap
apa yang kita lakukan tidak menimbulkan kesalahan dan berakhir fatal dengan membayar harga suatu kematian. Warning seperti apa yang dialami oleh Yosua. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kita. Firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua yang siap menusuk keluar dan ke dalam, yang siap untuk mengoreksi orang yang mendengar dan juga orang yang menyampaikan. Dan firman Tuhan ini berlaku buat saya pribadi yang masih berjuang untuk tidak sombong, untuk tidak merasa benar, untuk tidak egois, tetapi memohon belas kasihan Tuhan agar jangan hanya karunia roh yang Tuhan berikan bagi saya pribadi, tetapi buah roh itu juga sangat penting. Karunia roh dan buah roh di dalam kehidupan kita harus seimbang. Percuma kita memiliki karunia roh, bernubuat, menyembuhkan orang sakit, memiliki pengetahuan, hikmat, namun kalau kita tidak memiliki buah roh, itu semua sia-sia. Ingat Bapak Ibu Saudara apa yang Tuhan Yesus katakan bagi orang-orang yang memakai nama Tuhan, menyembuhkan orang sakit dengan memakai nama Yesus. Bukankah kami sudah menyembuhkan orang sakit demi nama-Mu? Bukankah kami sudah menumpangkan tangan kepada orang-orang sakit mereka sembuh? Tapi apa kata Tuhan Yesus? Enyahlah engkau, orang jahat, aku tidak mengenal engkau. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu banyak pengajar-pengajar yang hebat luar biasa, enak didengarkan oleh telinga, sangat menyentuh. Tetapi jika Anda dan saya tidak memiliki karunia untuk membedakan roh, jika manusia roh saudara tidak kuat, tidak peka, saudara tidak akan mampu membedakan apakah yang disampaikan itu berasal dari Tuhan atau bukan. Hari-hari ini gereja Tuhan sedang dituntun Tuhan untuk kepada kesempurnaan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, fokuslah kepada penantian kita sebagai mempelainya Tuhan. Untuk apa kita fokus dengan orang lain? Apalagi kesalahan-kesalahan orang lain, apalagi membicarakan orang lain. Mari jangan melakukan peperangan dan mengambil alih sesuatu yang bukan menjadi bagian. Masing-masing kita memiliki karunia yang berbeda satu dengan yang lain. Mari kita gunakan karunia kita masing-masing. Terpujilah Tuhan Allah kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Haleluya.